Selamat pagi sahabat yang baik. Hari baru, percayalah selalu ada berkat baru. Hari ini kita mau bicara tentang sudahkah Anda menikmati atau mencicipi firman Tuhan? Sahabat yang baik, pada saat kita menghafal firman Tuhan, rasanya ada satu keraguan, ada satu kesulitan gitu ya. Kita mungkin akan mempunyai satu alasan atau mungkin beberapa alasan bilang begini. Wah, kayaknya kalau ngulang-ngulang firman Tuhan, walaupun diulang beberapa kali gitu, ini gak hafal-hafal gitu ya. Atau kita akan bilang gini juga, ini kayaknya faktor U nih ya. Faktor umur gitu. Sekarang hafal, 1 jam kemudian lupa gitu. Bagaimana kita bisa menghafal firman Tuhan? Mohon dimaklum lah. Atau kita kan bilang begini, firman Tuhan itu gak menarik gitu. Kalau gak menarik, bagaimana kita bisa menghafal? Kesulitan ceritanya yang mungkin harus dibaca berulang-ulang sebelumnya, sehingga sulit buat saya menghafal firman Tuhan. Menghafal aja sulit, apalagi menikmati firman Tuhan. Dan mungkin kita punya banyak alasan, dan mungkin punya beribu-ribu alasan gitu, untuk membuat kita setuju bahwa menghafal firman Tuhan memang gak gampang. Sahabat yang baik, saya setuju dengan Anda. Tapi dengarkan saya. Awalnya, mula-mulanya memang sulit. Saya juga mengalami hal yang sama. Tapi lama-lama kok jadi menyenangkan gitu. Kalau kita coba terus, coba lagi, kok jadi menyenangkan. Lalu saya mulai merenung. Kira-kira kapan ya tiba-tiba kok saya menjadi menyenangi firman Tuhan, bahkan menikmati firman Tuhan. Ternyata saya mulai menyenangi firman Tuhan itu pada saat saya mencoba untuk menghidupi firman Tuhan itu dalam keseharian kita. Pada saat setiap masalah, setiap kesukaan, setiap kesedihan, itu kita coba untuk mengingat akan firman. Sebenarnya kita sedang menikmati firman. Kita menghidupi firman itu. Saya teringat kepada apa yang dikatakan Daud pada Mazmurnya. Begitu mesra, begitu dalam, begitu dekat rasanya pada saat Daud mengatakan di dalam Mazmurnya. Dia bilang begini, betapa manisnya firman-Mu ya Tuhan pada langit-langitku, melebihi madu rasanya. Pada saat saya membaca firman Tuhan ini, saya bisa merasakan apa yang mau Daud sampaikan. Bagaimana dia mencintai firman Tuhan itu. Bagaimana dia menghidupi firman Tuhan itu. Sampai dia katakan seperti melebihi madu rasanya. Ada satu kerinduan yang luar biasa di dalam ayat ini yang diungkapkan oleh Daud. Dia menikmati, saking dia menikmati firman itu, ada kesenangan pada saat dia mengulang lagi, dan mengulang lagi. Saya mungkin bisa menggambarkannya begini. Pada saat saya melihat ada seorang bayi begitu ya, yang baru lahir, dia mulai menyusu pada ibunya. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan dia pada saat ibunya mungkin melepaskan anak ini dari
pada saat dia menyusu, maka bayi ini akan mencoba untuk mencari lagi. Karena bayi ini sudah merasakan nikmatnya menyusu pada ibunya. Dia akan berusaha mencari lagi. Walaupun mungkin dengan susah payah barangkali. Mungkin dengan mencari-cari dulu gitu ya. Atau juga mungkin dia udah ngantuk gitu. Tapi karena dia merasa menikmati, dia akan mencari. Dan dia akan terus mencari sampai dia mendapatkan. Menikmati firman itu seperti seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Sahabat yang baik, pada saat Daud mengatakan ini, saya bisa mengatakan bahwa sebesar apa kerinduan juga kesenangan pada saat Daud menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya itu tergantung apakah Daud menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Gak mungkin Daud bisa ngomong firman Tuhan yang dia cicipi itu melebihi seperti madu rasanya. Kalau dia tidak menikmati atau tidak mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tidak mungkin Daud mengatakan bahwa aku mencintai firman-Mu. Aku mau menikmati diriku dalam perintah-perintah-Mu. Daud katakan begitu. Aku mencintainya. Ungkapan dari hati yang begitu dalam. Ungkapan yang mengatakan bahwa Daud sangat mencintai firman Tuhan. Daud menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan Daud sehari-hari. Saya lalu berpikir, bisa nggak ya kita seperti Daud? Jadi yang namanya menghafal nggak harus dipaksakan. Yang namanya kita belajar firman Tuhan tidak harus dipaksakan. Tapi ada kerinduan dalam diri kita yang begitu dalam, sehingga kita ingin lagi membaca firman Tuhan. Sahabat yang baik, kira-kira nikmat apa aja nih kira-kira yang dapat kita dapati pada saat kita mencicipi firman Tuhan? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita coba. Pada saat kita mencicipi atau menikmati firman Tuhan, saya percaya ada beberapa hal yang kita akan dapat. Yang pertama adalah kita bisa menjauhkan kecemaran. Pada saat kita cemar atau mungkin pada saat kita gelisah atau mungkin lebih dalam kehidupan sehari-hari kita cemas barangkali. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, tiba-tiba entah bagaimana muncul gitu dalam pikiran kita. Ada firman Tuhan katakan misalnya, jangan khawatir, jangan cemas. Nyatakan keinginanmu di dalam doa dan pengharapan. Dan katakan itu dan lakukan itu dengan ucapan syukur. Kita lalu ingat, kapan saya ngafalin ayat ini? Saya kayaknya gak pernah hafalin deh. Tapi pada saat kita cemas, pada saat kita khawatir, tiba-tiba muncul aja begitu otomatis firman Tuhan tadi. Lalu kita menjadi tenang. Lalu kita kembali menjadi normal kembali barangkali. Ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita nggak tahu kapan kita menghafalnya. Tapi kalau kita diingatkan Tuhan tiba-tiba, maka saya percaya itu adalah buah kita menghidupi firman Tuhan itu. Yang kedua, barangkali pada saat kita terus mencoba untuk menikmati firman Tuhan, kita dijauhkan dari kesombongan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita kadang-kadang suka hilang. Kita mungkin
Tanpa kita sadari kita membuang kata-kata yang ya buat sebagian orang, ini orang sombong banget gitu ya. Ini orang kayaknya selalu meninggikan dirinya. Pada saat itu, tiba-tiba kita diingatkan Tuhan lagi tentang ayat firman Tuhan. Gak perlu sama, gak perlu sama gitu dengan ayatnya sehingga kita harus menghafal dengan komanya barangkali. Tapi kita tiba-tiba ingat, oh iya, Tuhan bilang barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tiba-tiba kita ingat ayat itu. Kapan ngapalinnya? Kapan kita baca gitu lalu kita ingat begitu? Pada saat kita punya hubungan yang indah, kita punya kerinduan untuk menghidupi firman itu, tiba-tiba ayat itu muncul. Dan kita tiba-tiba mengerem untuk tidak melakukan kesombongan tadi. Saya pernah ingat ya, pada saat itu saya berdiri di depan gitu memberikan satu motivasi. Tanpa saya sadari saya berkata-kata diri saya, semua tentang saya. Dan saya ingat ayat ini gitu. Oh iya, temanya memang memotivasi orang. Tujuannya memang ingin memotivasi orang. Tapi kok kesannya jadi belagu ya? Kok kesannya jadi sombong gitu? Lalu saya ingat ayat ini. Saya ingat bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kapan saya baca ayat firman itu? Saya juga nggak tahu. Kapan saya diingatkan Tuhan untuk saya mengatakan ini? Saya juga nggak tahu. Tapi itulah hebatnya firman Tuhan. Di saat-saat kita rindu untuk menghidupi firman itu, sekalipun satu ayat saja, maka firman itu akan tepat sasarannya. Saya jadi ketawa-ketawa sendiri dalam hati gitu. Dan saya tiba-tiba ya sekedar berdoa singkat gitu dalam hati, saya katakan terima kasih Tuhan. Tolong luruskan kembali sehingga fokusnya bukan saya, tapi saya boleh membuat orang lain lebih penting daripada saya. Sahabat yang baik, pada saat saya terus mencoba untuk menghidupi firman itu ayat per ayat, saya percaya itu menjauhkan kita juga dari ketakutan. Pernah nggak saudara merasa takut? Begitu tertekan begitu kayaknya mau melangkah aja takut begitu. Saya pernah ada di dalam posisi itu. Rasanya melakukannya itu seolah-olah semuanya akan menjadi berantakan begitu. Saya menjadi ketakutan gitu. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba saya ingat ayat ini. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Sederhana saja, mungkin saya tidak hafal secara detail begitu ya. Tapi ayat ini mengatakan di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita takut, di mana takut itu mendatangkan hukuman, maka kasih kita tidak sempurna. Saya bilang, oh iya juga ya. Kalau kita mengagungkan, mengatakan bahwa kita orang Kristen punya kasih, dengan kasih itu kita melakukan banyak hal. Tapi hari itu pada saat kita ketakutan, firman Tuhan itu keluar dengan sendiri dan mengingatkan saya bahwa kalau kita takut, maka kasih kita tidak sempurna. Kalau kita takut, dia melenyapkan kasih itu dalam diri kita. Dan saya katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan.
Ternyata firman Tuhan yang saya baca dan saya mempersilahkan Tuhan untuk terus berbicara di dalam hati kita, ternyata membuat kenikmatan yang luar biasa. Dan entah dari mana kekuatannya, tiba-tiba saya menjadi tidak takut. Entah dari mana begitu saya menjadi lebih kuat, saya menjadi lebih pede. Karena saya tahu kasih itu yang ada di diri saya itu menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan saya. Sahabat yang baik, saya percaya pada saat Daud mengalami banyak perkara dalam kehidupannya, dia pasti mengingat setiap kali dia membaca firman, dan dia pasti meminta kepada Tuhan untuk firman itu diingatkan keluar dalam pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, sehingga dia betul-betul menghidupi firman itu. Dan dia bisa mengatakan indahnya firman seperti melebihi madu di dalam langit-langit. Gak mungkin saudara Daud bisa berbicara seperti itu kalau dia tidak menikmati persekutuan yang indah dengan, kalau dia tidak pernah menikmati bagaimana dia ditegur, bagaimana dia dikuatkan, bagaimana dia dihibur oleh firman Tuhan. Gak mungkin dia berbicara seperti itu. Sama seperti Daud, kita juga bisa mengatakan itu pada saat kita terus mencoba untuk menikmati firman. Buat saya, pada saat kita belum bisa menghafal firman Tuhan, gak masalah. Tapi yang penting adalah bersekutulah dengan Tuhan sesering yang bisa kita lakukan, sehingga saat dibutuhkan firman Tuhan itu yang akan berbicara dan menguatkan kita. Saya juga pernah mengalami begini. Bagaimana kita bisa menikmati karena kita mencicipi firman Tuhan itu pada saat kita melewati berbagai macam cobaan. Begitu banyak, saya percaya tidak ada satupun orang yang tidak pernah mengalami ujian atau pencobaan. Apa yang saudara lakukan pada satu ujian itu atau pencobaan itu hadir menghampiri saudara? Marah, kesel, benci, berontak, atau kita ingat akan firman yang pernah kita baca? Dia bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada saat kamu dicobai, Dia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Karena Tuhan setia. Rasanya pada saat ujian itu datang, kalau ada suara dalam hati kita yang mengatakan seperti itu, kayak dapat siraman air yang sejuk, tiba-tiba kita menjadi tenang, tiba-tiba kita merasakan damai. Masalahnya memang tidak akan pergi dari kita, masalahnya nggak tiba-tiba hilang begitu saudara, tapi ada damai dalam hati kita. Karena kita mempercayai suara yang keluar itu adalah firman yang kita pernah baca. Mungkin selintas kita bacanya, tapi tepat keluar pada saat kita membutuhkan. Lalu kita mencoba untuk menghidupinya. Oh iya, ujian ini biasa, gak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada saat itu kita mampu mengucap syukur. Saya percaya itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena saudara berusaha menghidupi firman Tuhan.
di dalam kehidupan kita sehari. Hal satu lagi nih saya katakan saat ini adalah bagaimana firman Tuhan itu kalau kita hidupi, kita cicipi, kita nikmati, itu pasti akan menguatkan kita dalam hal kita menjalani kehidupan iman kita yang berkemenangan. Kita akan menjadi keluar sebagai pemenang dalam setiap perkara kehidupan, problem kehidupan kita. Karena firman Tuhan cukup buat saudara dan saya. Cukup. Apapun masalah saudara, apapun, seberat apapun, firman Tuhan itu cukup buat saudara dan saya. Tapi kalau firman Tuhan itu hanya sekedar kata-kata yang hanya kelewat saja, kita tidak pernah mau mencoba untuk menggali, maka kita nggak mungkin bisa bicara seperti Daud. Betapa manisnya firman Tuhan. Nggak mungkin. Karena kita tidak membuat firman Tuhan itu hidup. Mungkin malah jadi bosen gitu. Saya udah dengar ayat itu, tapi nggak berdampak dalam diri saya. Pada saat hamba Tuhan cerita mungkin dengan satu cerita komplit tentang satu histori dalam perikop, dalam pasal begitu ya, dalam Alkitab kita katakan saya sudah dengar firman itu, saya sudah dengar cerita itu. Tapi kan itu untuk dia, bukan untuk saya. Gak ada pengaruhnya kepada saya. Mungkin kita juga bilang begini, udahlah firman Tuhan itu biar aja hamba Tuhan yang bicara. Saya cukup mendengar, gak perlu saya ikut-ikutan baca. Apalagi mempelajari lagi lebih dalam di rumah, gak penting. Gak berdampak buat saya. Sahabat yang baik, kalau itu masih kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya berani yakin kita belum menghidupi firman, atau kita belum mencicipi manisnya firman Tuhan. Sahabat yang baik, saya mungkin hanya ingin memberikan saran kepada kita semua. Daripada kita baca firman Tuhan tergesa-gesa, hanya sekedar rutinitas, kemudian tidak ada dampaknya juga dalam kehidupan kita. Boro-boro menikmati, baca aja males. Saya cuma saran, mulailah berubah. Mulai berubah dengan memberikan waktu dan tempat yang khusus di mana kita bisa benar-benar bisa bersekutu dengan Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Lalu katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Dengan kata-kata saudara saja, dengan bahasa yang sederhana, Tuhan juga ngerti. Katakan sungguh kepada Tuhan, saya ingin menikmati firman. Saya ingin mencicipi firman-Mu. Dan biarlah firman itu berdampak dalam kehidupan saya. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Saya mungkin lemah dalam mengapa. Tapi saya rindu. Saya rindu menikmati firman itu. Biarlah firman itu saya cicipi seperti madu di dalam mulut saya. Katakan seluruh kelemahan kita. Percayalah Tuhan tahu. Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Tak usah malu. Dan pada saat kita ingin betul-betul menghidupi firman itu, Tuhan akan tolong saudara. Karena memang Dia rindu. Kita semua, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun dosa yang pernah kita lakukan, mungkin di masa lalu, mungkin saat ini pada saat saudara mendengarkan saya. Saudara mengatakan boro-boro mencicipi firman Tuhan. Baca aja saya nggak layak, karena saya orang berdosa. Hari ini ada kabar gembira buat saudara. Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan ingin saudara mencicipi firman Tuhan ini.
sehingga menjadi baru, menjadi manusia baru, menjadi manusia yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Datang pada dia dengan apa adanya, dengan kata-kata yang sederhana, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu dengan kata-kata yang manis, dirangkai begitu kata-katanya supaya Tuhan mengerti. Naif saudara, Tuhan mengerti isi hati saudara. Bahkan Tuhan katakan sebelum kita berkata-kata, Tuhan tahu isi hatimu. Baca firman Tuhan, mulai buka Alkitabmu. Baca firman Tuhan dengan perlahan saja. Dan nikmatilah. Betapa kayanya kita rasa firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Nikmati saja. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu siapa kamu. Tuhan tahu siapa, di mana, dan apa yang terjadi saat ini kepadamu. Yang harus kita lakukan adalah buka Alkitabmu, baca perlahan, nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita akan bisa juga mengucapkan seperti Daud. Betapa manisnya firman Tuhan. Pada langit-langitku melebihi madu pada mulut. Saat menikmati firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.